Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Daurah Ramadhaniyah, program ngaji online ilmu nahwu dan ilmu shorof. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengantar ilmu shorof, karena kita tahu bahwa bukan hanya ilmu nahwu saja yang penting, melainkan ilmu shorof itu juga ilmu yang penting kita pelajari. Bagaimana dikatakan bahwa an-nahwu abul ulumi, maka kalau ilmu shorof adalah ummuha, sehingga dua ilmu ini memang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, beliau itu dalam karangannya bukan hanya ilmu nahwu saja yang dibahas, melainkan juga membahas tentang ilmu shorof, walaupun itu lebih sedikit daripada ilmu nahwu. Maka dalam hal ini juga perlu saya kenalkan bahwa ilmu shorof adalah ilmu tentang perubahan atau yang disebut dengan tahwil. Jadi kalau dalam ilmu nahwu itu adalah i'rab, maka dalam ilmu shorof adalah tahwilul kalimat, perubahan sebuah bentuk kalimat. Perubahan bentuk kalimat itu tentunya mempunyai sebuah tujuan, yaitu ingin memperoleh sebuah makna. Jadi kalau dalam ilmu nahwu membahas kalimat, maka dalam ilmu shorof juga membahas kalimat. Hanya saja kalimat yang dibahas dalam ilmu shorof itu hanyalah kalimat fi'il, kalimat isim. Beda dengan ilmu nahwu, ada kalimat huruf, walaupun itu hukumnya mabni. Maka kalau bicara tentang fi'il, masih sama dengan ilmu nahwu, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Maka kalau dalam ilmu nahwu tadi saya katakan itu harkat terakhir, misalnya dari kata somah. Kalau ilmu nahwu membahas tentang harkat huruf mim, maka dalam ilmu shorof membahas harkat dari so dan alif. Di sini juga akan dibahas. Maka di sini akan dicari bentuknya, bentuk dari kata somah tersebut. Maka jelas beda dengan ilmu nahwu. Kalau ilmu nahwu adalah akhir kalimat, kalau ilmu shorof yaitu selain akhir kalimat. Kemudian kalau bicara masalah isim, kalau dalam ilmu nahwu ada isim mufrad, ada jamak taksir, isim tasniyah, itu dilihat dari makna. Maka sekarang kalau dalam ilmu shorof dilihat dari bentuknya, itu ada yang namanya masdar, kemudian isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, isim tafdil, ada namanya siwat mubalaghah, ada namanya sifat musyabbihah bismil fa'il. Jadi perubahan kalimat isim tidak akan lepas dari masdar sampai pada sifat musyabbihah ini. Kalau fi'il tidak akan lepas dari fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Adapun fi'il nahi biasanya ada di amsilatut tasrifiyah, itu ada fi'il nahi, itu sebenarnya hanyalah modifikasi dari fi'il mudhari. Tetap fi'il itu ada tiga, fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Nah, kemudian setelah kita mengenali tentang perubahan kalimat isim, ada masdar tadi, kemudian fi'il, fi'il madi, dan seterusnya. Maka dalam hal ini yang perlu kita pelajari selanjutnya adalah dari jumlah hurufnya. Dan hal itu untuk mengetahui jumlah biasanya dihitung terlebih dahulu. Kalau 3 huruf itu dapat dipastikan ini asli semua, maka itu dinamakan istilah mujarrad. Kemudian kalau sudah lebih dari 3 huruf, ini 2 kemungkinan, bisa saja asli semua, itu namanya rubai mujarrad. Jadi kalau yang asli semua ini 3 huruf namanya sulasi mujarrad. Sedangkan kalau 4 huruf ini ada yang asli semua, kemudian ada kalanya yang 4 huruf tersebut itu adalah tambahan dari yang 3 huruf, sehingga 3 ditambah 1 menjadi 4. Jadi 4, maka namanya nanti mazid rubai. Kalau ini rubai mujarrad, walaupun hurufnya sama-sama 4, akan tetapi ini fungsinya berbeda, dan itu wazannya juga berbeda. Baik,
Jadi dalam ilmu sorof sekali lagi yang akan kita pelajari adalah tentang perubahan, dan perubahan tersebut akan mempengaruhi terhadap makna, sehingga kita kalau sudah menguasai satu kata kunci baik berupa fi'il madhi atau berupa masdar, karena nanti ada perbedaan ulama, ada yang mengatakan bahwa asal kalimat itu kalau di mushtaq itu berasal dari masdar, ada pula yang mengatakan bahwa aslul wahid atau asal dari kalimat sebelum dirubah itu adalah fi'il madhi. Maka sekali lagi bahwasanya ketika kita sudah menguasai kata kunci tersebut, maka kita tinggal mentasrif, melihat perubahan dari wazan, sehingga nanti yang akan kita pelajari adalah wazan, kemudian makna dari masing-masing wazan tersebut, sehingga tanpa kita melihat kamus kita akan mengetahui maknanya. Misalnya di sini saya contohkan, di sini as-shaim. Ya, jadi as-shaim di sini adalah hasil perubahan dari sebuah kalimat. Ini asalnya adalah soma. Jadi kalau kita sudah mengetahui soma, maknanya sudah berpuasa, maka kalau dirubah pada isim fa'il, namanya bentuknya isim fa'il nantinya ini, maka artinya adalah orang yang berpuasa. Begitu juga di sini ada kata al-mumfatih, berarti diambil dari kata imfataha. Nah, jadi perubahan itu bisa saja perubahan dalam satu wazan, semisal dari kata somah menjadi soim. Bisa saja perubahan itu sudah keluar dari wazan, dari kata fatahah misalnya, dari ini asalnya adalah fatahah, namun di sini ditambah dengan huruf nun menjadi imfatahah, berarti isim fa'ilnya adalah mumfatih. Jadi disinilah pentingnya belajar ilmu sorof, bahwa ketika fatahah itu artinya membuka, maka ketika imfatahah artinya terbuka atau kebuka. Begitu juga wal muradu misalnya, diambil dari kata aroda, aroda yuridu. Ini tentunya sudah dimodifikasi, ditambahkan asalnya adalah roda. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang mana intinya nanti kita akan masukin materi, kita akan mempelajari terlebih dahulu. Sebelum mempelajari ini akan mengenal yang namanya bina. Di sini sengaja tidak saya singgung karena itu bukan inti, melainkan itu adalah sebagai dasar-dasar untuk mengenali perubahan, sehingga nanti bina itu melihat dari susunan huruf, apakah terdiri dari huruf illat atau tidak, sehingga perubahannya pun dari segi lafadz itu berbeda, namun dari segi makna tetap, akan tetapi dari segi lafadz itu akan mempengaruhi. Itu namanya bina. Misalnya soim, soim ini seharusnya mengikuti wazan fa'ilun, dan aturannya ini bukan soim melainkan sowim, karena ikut pada fi'il yang namanya somah, asalnya adalah sowamah, berarti isim fa'ilnya adalah sowimun. Sowimun, bukan soimun. Maka yang mempengaruhi terhadap perubahan bentuk lafadznya itu adalah bina, sehingga lain bina maka lain pula cara perubahannya, akan tetapi dari segi makna tetap akan mempunyai makna isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Bina ini hanyalah mempengaruhi terhadap perubahan lafadz. Akan tetapi kalau kita tidak mengenali perubahan lafadznya, tentunya nanti akan bingung. Jadi inti dari ilmu sorof nantinya adalah tentang perubahan kalimat ini, dan tidak akan lepas dari fi'il dan isim sebagaimana tadi sudah saya jelaskan. Akan tetapi untuk mengetahui lebih lanjut, kita harus dibekali dengan yang namanya bina,
kemudian mengenali istilah masdar, apa fungsinya, isim fa'il maknanya apa, sehingga kita benar-benar bisa memberi makna dengan tepat setiap perubahan kalimat itu sendiri. Baik, mungkin itu saja pada pertemuan pertama dalam ilmu shorof ini. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.